Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Kegiatan 9.1 yaitu mengenal data. Di sini ada ilustrasi sebuah diagram. Pasti kalian sudah pernah lihat kan bentuk seperti ini, namanya diagram batang. Diagram sering kita jumpai dalam kehidupan nyata, baik dalam bidang ekonomi maupun perbankan. Kurs mata uang menjadi salah satu contoh dalam penyajian diagram. Setiap hari selalu ada perubahan kurs mata uang yang ditampilkan dalam bentuk diagram. Gunanya untuk mempermudah dalam mengamati peningkatan maupun penurunan kurs mata uang yang terjadi. Nah, apa sih data itu? Sebelum kita lanjut lebih jauh, kalian harus kenal dulu apa itu data. Kata data berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Nah, seperti itu ya. Jadi data itu adalah kumpulan dari keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau juga narasumber. Masalah 9.1. Pada awal tahun pelajaran baru, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah ingin mengetahui informasi tentang rata-rata jarak rumah semua siswa ke sekolah, alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah. Untuk mendapatkan informasi tersebut, dapatkah kalian membantu mengumpulkan informasi dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Nah, pertanyaannya tadi adalah bahwa sekolah ingin mengetahui informasi tentang rata-rata jarak rumah ke sekolah, kemudian alat transportasi yang paling banyak digunakan, dan selanjutnya jam keberangkatan, jam berapa siswa berangkat dari rumah. Seperti apa cara penyelesaiannya? Sebelum itu, di sini ada 3 cara mengumpulkan data, yaitu yang pertama menggunakan cara wawancara atau interview, yang kedua kuesioner atau angket, dan yang ketiga observasi atau pengamatan. Apa sih wawancara? Kita pengertiannya adalah wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Nah, jadi untuk melakukan wawancara kita harus bertanya langsung kepada narasumber. Seperti wartawan, mereka melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Nah, di sini juga ada contohnya. Contoh pengambilan data dengan wawancara. Data tentang keadaan dan kondisi suatu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan suatu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka, untuk mendapatkan data tersebut, Anda harus mendatangi dua keluarga, melakukan secara langsung kepada keluarga di masing-masing daerah tersebut. Nah, itu salah satu contoh wawancara. Biasanya contoh ini juga dilakukan oleh petugas sensus ya, karena sudah ada sensus online. Mungkin sudah jarang petugas sensus yang mendatangi langsung narasumber atau penduduk. Kemudian yang kedua yaitu kuesioner. Kuis berarti kan pertanyaan. Pengertiannya adalah
bahwa kuesioner merupakan cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Nah, itu ya. Kuesioner kuncinya kuis yaitu pertanyaan. Jadi, kita dalam mengumpulkan data membuat daftar pertanyaan yang kemudian kita serahkan kepada narasumber yang akan kita cari atau kita ambil informasinya atau datanya, kemudian kita kumpulkan. Nah, contoh di sini untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 5, kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Nah, jadi kalau kalian nih dapat tugas, misal biasanya bekerja di sebuah perusahaan televisi, nah dapat tugas untuk mencari informasi acara televisi apa sih yang disukai oleh banyak masyarakat. Nah, kalian bisa membuat angket atau formulir yang berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi. Kemudian angket tersebut kita serahkan kepada narasumber atau informan yang kita tuju. Di situ narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam angket tersebut. Kemudian yang ketiga, caranya mendapatkan data adalah dengan melakukan observasi. Seperti apa observasi? Observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Jadi, observasi ini kita mengamati kejadian tertentu atau mengamati objek tertentu dan menggali informasi dari hal tersebut. Ini contohnya datang tinggi badan dan berat badan siswa dalam melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Jadi, kita mengukur langsung, mengamati langsung tinggi dan berat badan siswa. Itu yang dinamakan observasi, yaitu pengamatan. Nah, selanjutnya, berdasarkan cara memperoleh data, data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Apa itu data primer? Apa itu data sekunder? Data primer di sini pengertiannya adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau narasumber. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Nah, contoh yang pertama, kita melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber atau sumber data. Kemudian, yang kedua, data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa. Data primer cara pengambilan yang kedua yaitu menggunakan angket seperti yang dijelaskan tadi, yaitu form berupa kumpulan pertanyaan yang kemudian kita berikan kepada narasumber. Yang ketiga, data tinggi badan dengan melakukan pengamatan, pengukuran tinggi badan. Pengamatan tadi adalah observasi. Jadi, teknik pengambilan data dengan wawancara, angket, dan observasi, ini data yang dihasilkan disebut dengan data primer. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder
yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari pihak lain. Jadi data primer dengan data sekunder ini berkebalikan. Kalau data primer diambil secara langsung, kalau sekunder itu tidak langsung. Kalian bisa mengambil kuncinya second. Second itu kan udah bukan tangan pertama, jadi tidak langsung seperti itu ya. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama, data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, ini kan jadi sebelum kita mendapatkan data itu sudah ada yang mengumpulkan data terlebih dahulu. Jadi kita minta kepada pihak tersebut untuk memberikan data atau informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten diperoleh dari Dinas Pendidikan. Ini juga merupakan data sekunder karena kita tidak memperoleh data tersebut secara langsung. Jadi kita melalui pihak lain. Yang ketiga, data banyaknya penduduk pada suatu desa diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Nah, jadi kita tidak melakukan observasi langsung atau tidak melakukan wawancara langsung kepada penduduknya, tapi kita minta ke kelurahan setempat. Sehingga data yang dihasilkan dari beberapa contoh tersebut disebut dengan data sekunder. Oke, kita kembali ke masalah awal, masalah 9.1. Nah, pada masalah ini tadi, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Nah, untuk memutuskan suatu kebijakan tersebut, sekolah ingin mengetahui informasi tentang rata-rata jarak rumah semua siswa ke sekolah, alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa ke sekolah, dan berapa siswa. Nah, dapatkah kalian membantu mengumpulkan informasi dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Untuk masalah ini, kira-kira menurut kalian seperti apa cara mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Tadi ada 3 cara. Yang pertama wawancara, kemudian yang kedua adalah kuesioner atau angket, kemudian observasi atau pengamatan. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan wawancara, dalam suatu sekolah itu apalagi seperti SMP atau sekolah menengah, SD juga banyak siswa di sekolah tersebut. Sehingga mungkinkah kita melakukan wawancara satu persatu kepada siswa-siswa tersebut? Itu tentunya akan memakan waktu yang sangat lama dan sangat melelahkan. Berarti wawancara ini tidak sesuai dalam pengambilan data di masalah ini. Yang kedua, kuesioner. Nah, dengan melakukan kuesioner berarti kita menyebarkan angket, memberikan angket yang berisi daftar pertanyaan tentang rata-rata jarak rumah ke sekolah, kemudian alat transportasi yang digunakan, dan jam keberangkatan siswa. Angket tersebut kita berikan kepada seluruh siswa di sekolah tersebut, sehingga siswanya langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dan langsung kita kumpulkan. Ini cukup efisien ya. Kemudian observasi. Observasi berarti kita mengamati. Dari sekian banyak siswa, kita tidak mungkin mengamati siswa itu satu persatu. Waktunya itu sangat lama ya, karena ratusan siswa yang harus kita amati satu persatu, sehingga ini juga tidak
efisien untuk masalah ini. Sehingga cara mendapatkan informasi yang sesuai adalah dengan cara melakukan kuesioner atau menyebar angket. Nah, dari hal tersebut berarti data yang kita peroleh nantinya merupakan data primer atau data sekunder. Ya, data primer karena angket itu kita berikan langsung kita mendapatkan data secara langsung dari sumber. Nah, untuk penyajian data, kegiatan 9.1 mengenal data cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.